Partikel dalam bahasa Jepang itu sangat penting peranannya karena bisa menentukan apakah satu kalimat akan jadi masuk akal atau tidak. Di video ini saya akan perkenalkan beberapa partikel dalam bahasa Jepang yang sering dipakai dan sering diujikan dalam ujian bahasa Jepang atau JLPT. Partikel itu saya susun seperti ini ya, antara lain ada wa dan ga, kemudian partikel ni dan de, kemudian partikel mo, no, to, dan o, dan terakhir partikel e. Sebenarnya masih ada lagi beberapa partikel lain, tapi menurut saya 9 partikel yang saya sebut tadi itu adalah yang paling sering sering diperdebatkan mengenai fungsinya dan cara pemakaiannya. Saya mulai dari partikel wa dan ga dulu. Partikel wa itu ditulis dengan huruf hiragana H. Tapi sebagai partikel dia dibacanya wa. Jadi nanti jangan kaget ya kalau ada kalimat pakainya H tapi dibacanya wa. Nah, partikel wa ini fungsinya adalah sebagai pembuka topik. Dan kemudian yang sering diributkan adalah penggunaannya bersamaan dengan partikel ga. Mana yang wa, mana yang ga. Kalau partikel ga itu fungsinya adalah menandakan subjek. Sedangkan wa adalah membuka topik. Kita lihat contoh kalimat ya. Contoh kalimat pertama, watashi wa hagi. Kalimat kedua contohnya adalah watashi ga hagi. Jadi ada wa dan ga yang mana penggunaannya sangat mirip dalam dua contoh kalimat tadi. Nah, dari kalimat yang pertama yang pakai partikel wa, arti dari kalimat itu adalah saya hagi. Ya sudah seperti itu. Sebagai pembuka topik. Nah, kalimat yang kedua menggunakan partikel ga. Watashi ga hagi. Artinya jadi yang bernama hagi itu saya. Kan beda ya. Nuansanya sedikit berbeda. Yang dengan partikel wa dan partikel ga sedikit berbeda di nuansa. Nah, fungsi lain dari partikel wa adalah sebagai penunjuk. Misalnya menunjuk suatu dengan kata tunjuk. Kore wa keitai desu. Nah, seperti itu partikel wa berfungsi sebagai partikel pembantu untuk menunjuk sebuah benda. Nah, fungsi lain dari partikel ga adalah sebagai pemotong atau sebagai pembantah ya. Untuk menegaskan dalam kalimat ada sesuatu yang berlawanan. Misalnya pada contoh kalimat ini. Di tengah-tengahnya ada partikel ga yang mana partikel itu disusun di belakang sebuah kata kerja. Sehingga artinya seperti menegasikan atau membantah apa yang sudah dijelaskan dalam kalimat di paruh pertamanya. Nah, fungsi lainnya lagi masih ada partikel ga adalah beberapa fungsi ini dia sudah seperti satu set ya. Jadi ada untuk mengungkapkan kesukaan, mengungkapkan kesanggupan, mengungkapkan suatu pemahaman ya. Jadi fungsi sampingannya lagi yang pertama adalah mengungkapkan kesukaan. Misalnya ramen ga suki. Nah, di situ mengungkapkan ga dan suki itu sudah jadi satu set. Kemudian yang kedua mengungkapkan kesanggupan. Yomu koto ga dekimasu. Jadi ga dekimasu. Nah, itu juga satu set mengungkapkan kesanggupan. Kemudian yang ketiga jugyo ga wakarimasu. Nah, berarti ga wakarimasu itu satu set dengan partikel ga. Itu fungsi dari partikel wa dan ga serta perbedaannya mengenai penggunaan. Berikutnya adalah partikel ni dan de. Fungsi dasar dari dua partikel ini sangat berbeda. Partikel ni
itu fungsinya seperti mengungkapkan untuk ya. Kemudian partikel D menandakan dengan. Maksudnya pemakaian sebuah alat. Kita lihat contoh dulu untuk fungsi dasar. Misalnya contoh nomor 1 partikel ni, yaitu watashi wa erika-san ni chocolate wa agimasu. Ni di situ artinya adalah untuk. Contoh nomor 2 partikel D, fungsi dasarnya adalah penggunaan alat. Baiku de ikimasu, pergi naik motor, pergi dengan motor ya, mengendarai motor. Nah, itu fungsi dasarnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah ketika dua partikel ini berada di belakang kata keterangan tempat. Misalnya, saya pakai contohnya adalah Toshokan sebagai kata keterangan tempat. Toshokan ni dan Toshokan de. Kalimat pertama kita coba ya. Toshokan ni imasu. Ada di perpustakaan. Toshokan de hon o yomimasu. Di perpustakaan membaca buku. Nah, fungsi dari partikel ni dan de yang sering membuat bingung adalah ketika dia ada di belakangnya kata keterangan tempat. Ni di belakang kata toshokan itu artinya menandakan sebuah keberadaan. Apalagi diperkuat dengan kata imas misalnya atau arimas. Itu juga menandakan sebuah keberadaan. Kemudian partikel D di belakang sebuah kata keterangan tempat itu artinya adalah sebagai penunjuk ada aktivitas yang berlangsung di tempat tersebut. Misalnya aktivitas di contoh kalimat tadi saya pilih yaitu hon o yomimasu, membaca buku. Itu merupakan sebuah aktivitas. Nah, itu untuk partikel ni dan de. Partikel berikutnya adalah partikel no. Partikel no ini lumayan banyak fungsinya, tapi saya akan sebutkan 3 saja sebagai fungsi utama, yaitu menandakan kepemilikan, menyatakan jenis suatu barang, kemudian menandakan identitas atau asal kita dari mana. Bisa menggunakan partikel no. Kita lihat contoh dengan masing-masing fungsinya dulu. Menandakan kepemilikan, sehingga contohnya seperti ini. Watashi no kabang. Nah, seperti itu. Jadi tas milik saya. Kemudian berikutnya menandakan jenis suatu barang. Misalnya komputer no zashi. Jadi majalah tentang komputer. Berikutnya menandakan suatu asal. Misalnya Indonesia no hagi desu. Nah, itu fungsi dari partikel no, fungsi-fungsi dasarnya. Kemudian partikel berikutnya adalah partikel mo. Partikel mo artinya bisa jadi juga ya, mengungkapkan juga. Watashi mo Indonesia jin desu. Nah, saya juga orang Indonesia. Kemudian partikel berikutnya adalah to. Fungsi dasarnya adalah menandakan dengan ya. Saya dengan ini misalnya. Watashi to kazoku gaikoku ni ikimashita. Misalnya seperti itu. Itu fungsi dasar. Kemudian fungsi berikutnya adalah membentuk suatu kutipan. Misalnya, kare wa genki da to omoimasu. Saya pikir dia, menurut saya dia, saya rasa dia. Nah, seperti itu. Itu sudah satu set. To omoimasu mengungkapkan saya rasa, saya pikir. Itu satu set ya. Kare wa genki da to omoimasu. Saya pikir dia baik-baik saja. Nah, partikel to sebagai kutipan, silahkan lihat contoh. Misalnya seperti ini. Ramen o tabetai to iimashita. Nah, seperti itu ya. To iimashita dan to imas atau misalnya seperti itu. Itu satu paket seperti tadi to omoimasu. Itu mengungkapkan kutipan. Saya bilang saya ingin makan ramen. Nah, seperti itu maksudnya kutipan ya. Itu untuk partikel to dengan fungsi menyatakan dengan dan suatu kutipan, penanda suatu kutipan. Berikutnya adalah partikel o.
Nah, yang ini lumayan gampang karena cukup penggunaannya hampir selalu jelas ya, yaitu di belakang kata benda dan di depan sebuah kata kerja. Sehingga dia fungsinya adalah sebagai penanda bahwa objek yang di depannya itu adalah sasaran dari kata kerja yang di belakangnya. Misalnya, rameng o tabemas. Simple, sederhana untuk partikel o ini. Tapi dia ditulisnya dengan huruf hiragana wo ya. Jadi partikel o secara cara baca sebagai partikel adalah o. Tapi ditulisnya dengan huruf hiragana wo. Itu untuk partikel o. Partikel berikutnya adalah partikel e. Dia ditulis dengan huruf hiragana he. Tapi sebagai partikel cara bacanya adalah e. Partikel ini artinya adalah menuju atau ke ya. Jadi misalnya gakoe ikimasu. Pergi ke sekolah. Untuk yang ini tidak sulit kalau menurut saya. Baik, itu tadi beberapa mengenai partikel dalam bahasa Jepang yang menurut saya sering muncul dalam ujian. Mungkin ada yang nanya nanti kenapa tidak ada partikel K, kok nggak ada partikel ya, na. Nah, misalnya itu sebutannya partikel juga ya. Ya kayaknya itu partikel juga sih sebutannya. Saya tidak cantumkan karena penggunaannya hampir jelas. K misalnya itu dipakai untuk sifatnya interrogatif, nanya ya, bertanya atau memberi pilihan. Yang mana memberi pilihan kan artinya nanya juga gitu. Kemudian ya biasanya hanya mengungkapkan untuk nyambung-nyambung jenis. Misalnya seperti itu. Nani ya, nani nado. Nah, biasanya kan seperti itu penggunaan ya. Jadi sudah boleh dibilang sudah jelas sekali. Kemudian untuk na biasanya diikuti oleh kata sifat na. Jadi ruang lingkupnya terbatas ya. Mungkin nanti kalau di bunpo yang atas ada partikel na disambung dengan yona gitu misalnya ada. Tapi itu levelnya masih atas. Dan partikel yang saya sampaikan tadi itu saya susun berdasarkan kayak di buku Minano Nihongo ya. Jadi volume 1 bab 1 sampai 10 itu kalau nggak salah masing-masing akan menjelaskan partikel itu satu persatu. Muncul di sana. Jadi tiap bab itu. Nah, poin pentingnya di sini adalah huruf-huruf yang membentuk partikel itu semua ditulis dengan hiragana. Dan ada beberapa yang mengalami perubahan bunyi cara bacanya. Misalnya partikel wa, o, dan e. Itu ditulisnya masing-masing dengan huruf h, wo, dan he. Jadi harap diingat yang itu. Poin penting yang kedua adalah selalu buka kemungkinan dalam satu teks. Terutama kalau yang hiragana semua. Selalu buka kemungkinan kalau di dalam teks itu akan ada partikel yang boleh bilang nyempil di situ. Jadi biar nggak bingung ini kalimat sebenarnya maksudnya apa sih? Kok hiragana semua dan sangat membingungkan. Pasti ada satu partikel yang bisa kita jadikan titik potong di situ. Ya. Yang ketiga adalah sebaiknya untuk menuliskan sebuah kalimat agar lebih mudah dimengerti itu memang bagusnya pakai kanji. Kalau hiragana semua kita akan sulit karena partikel bisa nyempil di situ. Sementara kalau pakai kanji, huruf yang dikanjikan, kata yang ada kanjinya, itu akan secara otomatis kelihatan sangat berbeda dengan partikel-partikel tadi yang berhamburan mungkin dalam satu kalimat. Itu akan lebih mudah dibedakan kalau kita menggunakan huruf kanji. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.